Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pojok Info KPKP Provinsi DKI Jakarta. Memasuki hari ke-15 bulan Ramadan, pada pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Dokter Hewan Renova Ida Siahaan. Apa kabar Mbak Nova? Baik Bu PLT Kadis, selamat pagi juga. Kawan-kawan penasaran kan siapakah Bu Renova ini? Bu Renova tolong dong kenalan dulu siapa sih sesungguhnya Bu Renova itu. Nah, untuk di Dinas KPKP Bu Nova itu menjabat sebagai apa? Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Ibu Renova Ida Siahaan, biasa dipanggil aja Bu Nova ya. Sekarang ini adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan di bawah DKPKP Jakarta. Seru. Jadi ada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, kemudian peternakannya. Seperti itu ya Bu Nova ya? Iya Bu. Kalau yang Pusat Pelayanan Kesehatan Hewannya itu yang kantornya di Ragunan bukan? Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan itu kantornya di Jalan Raya Bambu Apus, kemudian memiliki 13 lokasi layanan. Salah satunya itu yang di Ragunan adalah kantor Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan. Apa saja Bu, kalau untuk masyarakat ke sana itu yang biasanya mendapatkan pelayanan apa? Kalau yang di Ragunan, yang tadi dibilang adalah kantor Poskeswan ya, iya. istilahnya seperti. Ya, jadi tadi kantor Satlak Kesehatan Hewan yang ada di Ragunan, ini Jalan Harsono RM nomor 28 ini fungsinya adalah khusus untuk pelayanan kesehatan hewan. Di sana ada namanya Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan yang lebih dikenal, dan di sana ada pelayanan poli umum dan poli bedah ya, untuk terutama untuk hewan-hewan kesayangan ya, anjing dan kucing. Saya tergelitik sebenarnya, ternyata ada poli umum dan poli bedah. Yeah. Jadi seperti teringat kayak di rumah sakit, mungkin sebenarnya seperti itu ya Bu Renova ya. Iya, sebenarnya Puskeswan ini fungsinya itu hampir mirip dengan rumah sakit ya, rumah sakit hewan katakannya seperti itu. Ya, jadi memang ada pelayanan-pelayanan yang khusus di poli umum itu pelayanan pengobatan, pemeriksaan kesehatan hewan. Kalau poli bedah khusus untuk kita bedah hewan. Pasiennya itu dari DKI Jakarta sendiri atau ada juga yang dari luar? Ya, tentunya pasiennya karena kita adalah pusat kesehatan hewan Provinsi DKI Jakarta, jadi kita melayani warga DKI Jakarta yang memiliki hewan kesayangan untuk di Puskeswan Ragunan, seperti itu. Kalau tarifnya gimana? Jadi kita juga Bu PLT, kita adalah Badan Layanan Umum Daerah, jadi kita memang melakukan pelayanan aktif dan pelayanan pasif. Pelayanan pasif di sini ada pelayanan yang dikenakan tarif ketika kita memberikan jasa kepada masyarakat, ketika masyarakat mendapatkan jasa pelayanan kita, dan itu tertera di dalam Pergub 64 tahun 2017. Cashless tentu saja. Ya, semua sudah dilaksanakan dengan cashless, jadi kami tidak ada menerima uang lagi ya, semuanya sudah cashless. Kalau kami mempunyai aplikasi Jack One, seperti itu bisa? Jack One kita belum ya, dengan Jack One kita biasanya transfer bank ya, atau iya ya. Jack One Mobile gitu seperti itu belum? Belum ya. Terus gimana caranya? Kalau yang bisa disebut cashless itu? Kita ada mesin edisi, bisa bisa gesek di sana seperti itu. Jadi demikian sahabat Pojok Info, silahkan kalau ada yang mempunyai hewan kesayangan seperti itu ya, silahkan datang ke Jalan Harsono RM 28 Ragunan Jakarta Selatan. Tentang tarif layanan itu semuanya sudah tercantum di dalam Pergub. Silakan saja. Kemudian berapa tarifnya seperti itu? Sudah tertera di sana ya. Jadi keuangannya adalah keuangan yang transparan tentu saja. Terus kalau yang tadi tentang peternakan, Bu Renova, apa saja sih jenis pelayanannya? Peternakan, tadi kan fungsi daripada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan itu pertama adalah fungsi kesehatan hewan tadi, kemudian fungsi kesehatan masyarakat veteriner. Ini ada kita melakukan pelayanan atau pengujian ya pangan asal hewan, yang diproduksi, diolah oleh masyarakat atau pengusaha itu secara rutin dilakukan pengujian ke laboratorium kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian kita ada pengelolaan rumah potong hewan.
Rumah potong hewan kita ada pengelolaan rumah potong hewan unggas itu sebanyak 6 lokasi, kemudian 2 lokasi kita pemeriksaan atau postmortem di RPH Ruminansia ya, kemudian kita 1 lokasi untuk RPH babi. Oh, jadi ayam-ayam yang beredar di DKI Jakarta itu sebagian adalah hasil produksi RPHU yang di bawah dikelola oleh Bu Renova, seperti itu ya? Iya, benar sekali Ibu PLT. Jadi ayam, kita tahu pemotongan kebutuhan ayam di DKI Jakarta sangat banyak dan sebagian itu dipotong di rumah potong hewan ya, datang ke Jakarta melalui daerah pemasok itu dalam bentuk hidup, kemudian masuk ke RPH dan di sana dilakukan pemotongan seperti itu. Kalau saya pernah lihat seperti itu ya, kan ada packingnya bagus seperti itu kan, terus ada tulisannya ASUH, itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Bu Renova? Apa sih sesungguhnya asuh itu gitu? Ya, jadi produksi daripada RPH ini memang kita jamin itu adalah produksi asuh aman, sehat, utuh dan halal. Aman, sehat, utuh dan halal. Iya, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan produksi yang aman, sehat, utuh dan halal itu melalui proses yang panjang ya, seperti itu. Mulai dari hewannya masuk ke RPH, kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, kemudian juga ketika dia masuk ke kandang sebelum dia dipotong, itu kita harus meyakinkan itu dilaksanakan secara kesejahteraan hewan. Jadi hewan ini juga punya kesejahteraan. Jadi dia tidak kalau yang kita biasa dengar adalah keserawan. Keserawan ya, seperti itu. Kemudian ketika dia akan dipotong, kemudian dilakukan pemeriksaan atau postmortem, pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong. Nah, di dalam proses itu juga ada namanya pengawasan kepada proses, yaitu penerapan sanitasi hygiene di dalam proses produksinya. Jadi benar-benar itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, seperti itu. Kalau penerapan rantai dinginnya itu dilakukan di RPHU kita atau pada saat sekarang ini kita memakai yang sistem apa, Bu? Kita sudah juga beberapa sudah melakukan rantai dingin, itu sudah wajib ya. Tetapi kita baru menggunakan es batu ya, seperti itu. Jadi beberapa pelaku usaha itu dan mereka sudah dibina dan mengerti bahwa pentingnya penggunaan es di sini adalah dalam rangka menjamin bahwa daging ayam itu masih tetap bagus, seperti itu. Nah, kan tadi kan bahwa ayam hidup masuk ke RPHU kita, diperiksa antemortem postmortemnya oleh dokter hewan atau petugas seperti itu, kemudian dipotong. Nah, setelah hasil potongannya yang kita biasa mengenalnya adalah karkas, itu dipotong persatuan packing atau biasanya biasanya dimiliki oleh satu orang kemudian dijual kemana, seperti itu, Bu? Iya, oke. Jadi di RPH itu kita sebagai penyedia fasilitas. Di sana ada seperti misalnya di RPH Rawakepiting ada sekitar 30 sampai 40 pelaku usaha yang melakukan penampungan dan pemotongan hewan di sana, terutama unggas. Kemudian setelah mereka melalui proses yang tadi kita katakan sudah menerapkan sanitasi hygiene, sudah menerapkan biosecurity, sudah juga dilakukan pemeriksaan anti postmortem, kemudian produknya ada, mereka akan distribusikan ke seluruh DKI Jakarta, seluruh pasar. Ada juga yang sudah masuk misalnya ke retail juga sudah masuk ya, dengan packing yang tentunya sudah memenuhi syarat juga. Kalau asal unggasnya sendiri dari mana saja? Asal unggasnya itu ya dari luar DKI Jakarta, ada yang dari Tasik ya, seperti Sukabumi ya. Kalau itu ayam broiler seperti ayam potong ya. Kalau yang ayam kampung itu biasanya dari Solo. Jadi dari daerah-daerah pemasok di luar DKI Jakarta. Terus bagaimana penerapan quality controlnya ya, Bu Renova itu, ataukah merupakan bagian tersendiri atau menjadi tanggung jawabnya Bu Renova juga? Ya, itu pasti bagian dari tanggung jawab kami ya, yang tadi bahwa di setiap RPH itu kita menempatkan dokter hewan ya, penanggung jawab di sana, terutama penanggung jawab teknis ya. Dia yang bertanggung jawab atas kualitasnya, baik tadi mulai dari masuk maupun nanti keluar dalam bentuk daging, dia harus memastikan yang masuk itu sehat, kemudian yang keluar adalah daging yang asuh tadi, seperti itu. Ya.
Menarik sekali Bu Renova. Terus kalau untuk masa menghadapi Lebaran seperti ini, pastikan biasanya kebutuhan pangan kita naik. Nah, pada saat PSBB ini pasti tidak akan aktivitas kita, aktivitas RPHU itu berpengaruh nggak pada masa PSBB saat sekarang ini? Kan diperpanjang lagi sampai tanggal 3 Mei. Oke, terima kasih Bu PLT. Berbicara mengenai masa PSBB, masa pandemi, ini namanya RPH adalah masuk ke dalam sektor, 11 sektor yang tetap harus beraktivitas ya, seperti itu. Nah, tentunya kami tidak bisa tutup, kami tetap melaksanakan tugas, tetapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu, yaitu mengukur suhu, kemudian juga menggunakan masker, mencuci tangan, hand sanitizer, kemudian juga tidak berkelompok, itu tetap kita melakukan pengawasan di sana. Terutama juga sekarang menjelang di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini tentunya pemotongan juga meningkat 10-15% seperti itu. Nah, ini juga tetap kita melakukan konsisten melakukan protokol kesehatan tersebut. Itu tentang peternakan, bagaimana salah satu tugas pokok Bu Renova adalah mengelola RPH. RPH itu adalah rumah potong unggas maupun sebenarnya juga ada rumah potong hewan yang ada hewan babi yang ada di kapuk seperti itu ya. Terus kalau bicara tentang teknologi kita tahu bahwa peternakan di DKI Jakarta untuk meluaskan budidayanya pasti kita membutuhkan teknologi. Teknologi apa yang sudah diterapkan Bu untuk di DKI Jakarta? Makasih Bu PLT. Kebetulan kita di peternakan, terutama di budidaya, ini ada produk unggulan yaitu sapi perah. Ini juga merupakan heritage daripada Provinsi DKI Jakarta. Kita di sini melakukan teknologi seperti inseminasi buatan ya. Jadi seluruh ternak-ternak sapi yang ada di DKI Jakarta ini sudah kawin suntik ya dan itu sudah merupakan kebiasaan atau sudah habit daripada para peternak, dan itu kita sudah laksanakan dengan kita mendukung juga program swasembada daging ya, program pusat Sikomandan seperti itu. Kita juga melakukan pelayanan pemeriksaan kebuntingan, juga penanganan kelahiran, juga penanganan gangguan reproduksi ya di peternakan. Kemudian kita juga ada yang namanya penanganan limbah ya di peternakan, itu kita dengan menggunakan biogas. Jadi limbah-limbah peternakan baik padat itu, kalau IPAL itu yang air limbah kita juga ditangani dengan baik. Nah, yang limbah padat ini kita buat jadi biogas dan itu sudah berjalan dengan baik. Bicara tentang limbah, ini kan menarik sekali. Karena apa? Karena DKI Jakarta adalah bagaimanapun juga barometer untuk nasional dan internasional bahkan. Begitu tadi bicara Bu Renova punya potensi yang luar biasa untuk sapi perah. Pasti satu hari saja satu ekor sapi itu menghasilkan berapa kotoran? Satu ekor sapi satu ekor sapi itu sekitar mungkin 10 sampai 15 limbah padatnya. Nah, kemudian Dinas LH sepertinya kan sudah mengembangkan juga untuk budidaya maggot untuk menangani limbahnya. Apakah dari Bu Renova sudah melakukan kerjasama atau sudah melakukan uji coba untuk penanganan limbahnya, Bu? Ya, baik Bu PLT. Jadi memang penanganan limbah ini kita harus serius sekali ya, terutama karena sapi perah ini produksinya selain susu itu adalah limbah. Kita harus tangani dengan baik tadi dengan teknologi biogas, kemudian kita juga mungkin dengan alternatif nantinya adanya budidaya maggot ya untuk pemanfaatan limbah kotoran hewan ya, terutama kotoran hewan padat ini di peternakan itu kita akan laksanakan seperti itu. Kami sudah melakukan uji coba terutama untuk budidaya maggot ini dengan menggunakan kohe, itu memang bisa ya. Kohe? Ya, kotoran hewan. Oke. Kohe adalah kotoran hewan, kawan-kawan. Itu bisa bisa dilanjutkan. Kemarin juga salah satu daripada petugas Sudin LH itu telepon saya Bu PLT
dia akan buat menginventaris kebutuhan kohe untuk nantinya akan disebarkan ke rumah bagot yang ada di sekitar Sudin Jakarta Timur. Kemudian nanti akan dijadwalkan dan akan kerjasama dengan peternak sapi perah. Nah, di samping itu juga kami juga sedang mencoba penanganan limbah dengan budidaya maggot, dengan membuat rumah maggot di RPH. Kita tahu RPH juga menghasilkan yang namanya limbah padat, baik dari liter maupun yang lain-lainnya. Itu juga ternyata bisa sebagai pakan daripada maggot. Oh, menarik sekali ya. Jadi kawan-kawan, DKI Jakarta itu ternyata masih punya potensi yang luar biasa tentang peternakan. Tadi Bu Renova menyebutkan ada potensi sapi perah di Pondok Rangon, kemudian ada di Jakarta Selatan. Kemudian Bu Renova salah satu layanannya biasanya yang untuk hewan besar itu apa sih gangguan-gangguan kesehatannya yang Bu Renova pernah layani seperti itu, yang biasanya? Kalau pelayanan untuk ternak besar seperti sapi perah, biasanya kan kita sebenarnya harus prioritas kepada PHMS, penyakit hewan menular strategis ya. Kita pastikan bahwa hewan-hewan itu seperti harus divaksin ya. Kalau di sapi perah itu sapi juga perlu divaksin? Ya. Jadi divaksin apa Bu Renova? Ya, kalau sapi perah itu wajib itu vaksin brusela dan juga antrak. Ya, brusela itu apa? Ya, brusela itu satu penyakit yang bisa menular juga ya kepada manusia ya melalui susu misalnya terkontaminasi seperti itu ya. Nah, ini kita lakukan secara rutin, tetapi kita bersama dengan Sudin ya, Bu PRT ya, kita melakukan vaksinasi rutin di kelompok sapi perah yang ada di Pondok Rangon seperti itu. Terus kalau antrak? Kalau antrak sih sebenarnya kan suatu penyakit yang setiap mau menjelang Lebaran Idul Adha itu kan suka menjadi rame seperti itu kan. Bu Renova sering menjadi bintang tamu di mana-mana. Itu ciri-ciri yang paling banget yang paling menonjol kalau seekor hewan itu menderita antrak ataupun apa ya yang perlu kita waspadai kalau kita menerima daging bahwa berasal dari hewan yang terpapar antrak, gimana Bu Renova? Ya, jadi antrak memang menjadi isu ketika akan memasuki Lebaran Haji ya, di mana hewan-hewan dari luar DKI Jakarta terutama itu sapi, kemudian juga kambing domba, juga terkadang kerbau masuk begitu banyak ke DKI Jakarta untuk kebutuhan kurban ya di tempat penampungan. Jadi untuk mengenali antrak sebenarnya gampang sekali ya para pemirsa ini. Untuk hewan seperti sapi itu kalau dia kena antrak itu demam tinggi sekali ya, bisa sampai 40 sampai 41 bisa ya, demam tinggi, dan biasanya dia langsung jatuh, kemudian keluar darah dari lubang kumla seperti hidung, juga dari lubang dubur seperti itu. Jadi kita harus hati-hati kalau hewan sakit, terutama hewan kurban nantinya ya. Baik juga yang bukan kurban yang ada sekarang di peternak, kalau demam tinggi itu harus hati-hati sekali ya. Jangan sampai ini terjadi karena ini bisa menular kepada manusia seperti itu ya. Terus kita kan sudah juga memang 0 kasus ya untuk antrak di DKI Jakarta. Ya. Terakhir Bu Renova, bagaimana sempat rame meskipun masa pandemi, ternyata teman-temannya Bu Renova cukup kreatif sekali, tiba-tiba menciptakan suatu taman gitu, taman yang tidak biasa untuk di DKI Jakarta, Taman Kelinci. Ceritakan sedikit Bu Renova bagaimana Taman Kelincinya? Terima kasih Bu PRT. Ini saya pakai masker. Oh iya, itu maskernya kelinci. Masker Taman Kelinci. Ada wortelnya. Iya. Jadi kita memang punya program ya, grand design besar peternakan di DKI Jakarta adalah pada tahun 2030 kita kelinci itu menjadi sesuatu yang diterima masyarakat, substitusi dari unggas ya, karena unggas kan kita dilarang pemeliharaannya ya. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai UPT sebenarnya sudah mengembangkan ya kelinci sejak tahun 2019 itu kita dikasih kelinci, dan itu berkembang luar biasa. Bahkan pada saat pandemi itu berkembang luar biasa sekali
sekali Bu PLT, sehingga karena kalau kelinci nggak harus jaga jarak kali. ya, jadi karena di kami ada fungsi juga edukasi wisata peternakan perkotaan, tadinya kita bermaksud memang kelinci ini selain juga nanti dikembangkan untuk dibudidayakan, ini juga untuk kunjungan-kunjungan wisata. Nah, selama masa pandemi itu kunjungan tidak diadakan, tetapi kelinci tetap berkembang. Akhirnya saya bilang buka saja taman kelinci dengan protokol kesehatan yang ketat. Sampai sekarang itu pengunjungnya sekitar 10 orang ya. Daftar dulu tapi ya. Ya, daftarnya melalui Google Form. Ya, Google kita Form kan, kita punya juga web dan IG Pusian Keswanak, nanti bisa dibuka di sana. Kalau ada pengunjung yang akan ke Taman Kelinci harus daftar dulu. Karena kita hanya bisa hari sekarang itu baru kita buka Selasa, Kamis dan Jumat, jam 8 sampai jam 9 saja. Jam 8 sampai jam 9. Ya. Jumlah pengunjung? Jumlah pengunjung 10 orang maksimal. 10 orang saja. Iya. Oke. Gratis. Gratis. Nah, ini yang harus ditanda di garis di bold ya, gratis. Bu Renova, aku tuh penasaran, Bu Renova pakai apa sih itu pinnya? Di tengah-tengah kan aku pakainya Korpri, papa nama, ID card. Bu Renova pakai apa lagi itu pinnya? Alhamdulillah ini Bu PLT bulan Desember kemarin itu UPT, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, mendapatkan penghargaan wilayah bebas korupsi. Luar biasa. Ya, ini kita dikasih pin, ini harus dipakai pimpinannya begitu kemana-mana. Seperti berasal itu. Berasal dari Kemenpan RB ya. Kemenpan RB. Ya. Merupakan daerah unit yang sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. WBK yang ya, kita kenal. WBK seperti itu. Jadi kita sudah menerapkan memang secara bertahap seperti itu. Penilaiannya baru tahun 2020. Kemudian 2020. Kita ya mendapat penghargaan ini seperti itu. Kalau sudah mendapatkan WBK seperti itu kan, berarti kan katanya kan gini, mempertahankan itu lebih sulit kan? Iya, betul. Sekarang strateginya Bu Renova apa biar tahun depan pun kan ada tingkatannya kan? Setelah WBK apa sih yang akan kita dapatkan? Nah, Bu Renova dengan jumlah pegawainya yang tidak hanya ASN, karena Bu Renova ini kalau nggak salah pengelola keuangannya adalah BLUD kan? Pasti membutuhkan strategi tersendiri karena sangat riskan sekali dengan layanan adalah pasti ada imbalannya untuk tarif layanannya. Iya, oke. Jadi sebagai BLUD tentunya kita harus bisa mengelola keuangan sendiri ya, dan keuangan yang accountable, kemudian transparan seperti itu ya. Jadi penerapan WBK ini ataupun penghargaan WBK ini bukanlah titik terakhir, tetapi ini sebenarnya adalah yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kita tetap melakukan sosialisasi pertama untuk kebetulan di kami ada ASN sekitar 46, kemudian PJLP-nya sekitar 250. Kita melakukan sosialisasi secara terus-menerus Bu PLT kepada pegawai baik ASN maupun PJLP untuk tetap menerapkan WBK ini ya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi kepada pelanggan. Pelanggan harus tahu bahwa kita memang benar-benar sudah menerapkan wilayah, sudah membangun zona integritas wilayah bebas korupsi ini, yang kita akan menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Nanti penilaiannya adalah peningkatan pelayanan publik ya, di mana kepuasan pelanggan itu bisa dicapai seperti itu. Sebenarnya sih bagaimana ya caranya ya dengan jumlah PJLP yang sekian banyak, jumlah ASN yang hanya 49 tadi gitu kan, memastikan bahwa seluruh layanan kita adalah Rp0 Bu Renova. Ya. Kembali kepada selalu melakukan sosialisasi, itu yang penting ya. Jadi dimanapun kami itu melakukan, karena kita ada namanya SK Tim Agen Perubahan, termasuk kepala pusatnya, kemudian semua jajarannya itu melakukan secara terus-menerus dimulai dari diri sendiri. Jadi diri sendiri itu menjadi role model, kemudian orang lain ataupun yang bawahan akan melihat sampai ke tingkat yang paling bawah. Contohnya misalnya security selalu kita sampaikan tidak menerima tip apapun
adanya keluar masuk barang, keluar masuk mobil, apa segala macam seperti itu. Iya, Jadi iya. ketika misalnya kita sudah melakukan sosialisasi, nanti orang lain bertanya apa itu WBK, WBBM, Harus tahu kita gitu. pastikan ya, ini kita masih terus melakukan, kita pastikan si PJLP itu bisa menjelaskan itu WBK dan WBBM itu dan dia ikut dalam pelaksanaan itu. Ini memang proses Bu PLT. Ya. Atau di dalam sertifikat hasil uji Bu Renova itu ada tulisannya ya bahwa semua layanan yang dikeluarkan adalah bisa juga cashless. Cashless seperti itu ya. Yeah. Menarik sekali sahabat Pojok Info KPKP pada pagi hari ini. Silakan saja temanya yang pertama tadi adalah saya sampaikan bahwa DKI menyiapkan pos pelayanan kesehatan hewan yang adanya di Ragunan. Kemudian yang kedua adalah Bu Renova menyiapkan fasilitas rumah potong hewan unggas dan ruminansia lainnya. Artinya apa? Artinya mudah-mudahan semua pangan berasal dari peternakan itu jaminannya ada di Bu Renova, baik itu postmortem sama antemortemnya, karena Bu Renova mempunyai kawan-kawan dokter hewan yang handal di sana. Kemudian yang ketiga adalah Bu Renova melakukan inovasi tentang taman kelinci, meskipun memang masih banyak batasan-batasannya. Kemudian yang terakhir yang membanggakan adalah seluruh kinerjanya Bu Renova, seluruh organisasi yang ada pada saat sekarang ini sudah merupakan wilayah bebas korupsi. Terima kasih kebersamaannya Bu Renova, asik sekali sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang menyaksikan acara ini silakan saja nanti melihat IG-nya Bu Renova. Alamat IG-nya apa Bu Renova? Ya, IG-nya Pusyan Keswanak. Pusyan Keswanak. Silakan saja nanti kita searching apa saja sih sesungguhnya kalau ingin mendapatkan layanan silakan saja mendatangi tempat-tempat yang nanti ada di dalam info-info tersebut. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bu Renova. Terima kasih Bu PLT. Untuk kawan-kawan yang menjalani ibadah puasa, saya ucapkan selamat beribadah puasa. Salam sehat, Jakarta tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.